Selamat pagi anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai bilangan bulat. Kita akan belajar mengenai pengurangan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat, operasi campuran bilangan bulat. Nah, untuk yang pertama adalah pengurangan bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat, yakni pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Dapat ditulis A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Lalu untuk selanjutnya A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Perhatikan pola pengurangan bilangan berikut. 12 dikurangi 18 sama dengan 12 ditambah negatif 18. Sama dengan hasilnya negatif 6 karena di sini negatifnya lebih besar angkanya. Lalu 16 dikurangin negatif 9. Hasilnya adalah di sini negatif bertemu dengan negatif itu positif. Jadi 16 ditambah 9 sama dengan 25. Lalu selanjutnya negatif 24 dikurangin negatif 34. Nah, di sini hasilnya adalah tandanya menjadi positif. Jadi negatif 24 ditambah 34 sama dengan 10. Lalu sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C bilangan bulat. Contoh, 15 dikurangin 7 sama dengan negatif 21. Karena di sini negatif dan negatif. Jadi hasilnya negatif 21. Negatif 15, negatif 7, dan negatif 21 berupa bilangan bulat. Contoh soal, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut. Negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Nah, lalu sini dikerjakan yang paling depan dulu, yakni negatif 67 ditambah 35. Hasilnya adalah negatif 32 ditambah negatif 54. Jadi hasilnya adalah negatif 86. Untuk yang ini sama, dikerjakan dari depan dulu, terus ini negatif dengan negatif, jadi hasilnya adalah positif. Latihan soalnya nanti dikerjakan, nanti saya lampirkan untuk soalnya. Lalu kita masuk pada perkalian. Perkalian dan pembagian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan bulat, sifat-sifat perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, dan sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Misalkan, A dan B bilangan bulat positif. Perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Jadi, apabila ada A dikali B, itu adalah penjumlahan dari B sebanyak A. Contoh, 7 dikali 12. Nah, maaf, di sini harusnya 12 ditambah 12 sebanyak 7 kali. Yang kedua, 6 dikali negatif 20, hasilnya adalah negatif 20 ditambah
negatif 20 sebanyak 6 kali. Lalu, beberapa arti dan makna pada perkalian dua bilangan bulat sebagai berikut. Untuk yang A, hasil kali dua bilangan bertanda sama, keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif, hasilnya adalah berupa bilangan positif. Nih, A kali B sama dengan AB. Negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Untuk yang B, hasil kali dua bilangan bertanda beda. Bilangan positif dengan bilangan negatif hasilnya berupa bilangan negatif. Jadi di sini apabila negatif A dikali B hasilnya negatif AB. Sama halnya dengan A dikali negatif B hasilnya negatif AB. Di sini ada contoh soalnya masing-masing. Lalu pada tabel perkalian berdasarkan tanda bilangan bulat. Di sini udah ada rangkumannya apabila positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif, 0 dikali positif hasilnya 0, 0 dikali negatif hasilnya 0. Berapapun bilangannya apabila dikali dengan 0 hasilnya tetap 0. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, di sini ada sifat-sifatnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Apabila tetap ada kebingungan atau masih bingung bisa ditanyakan kepada saya. Nah, langsung ke pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi di sini ada 5 anak sebanyak 20 permen. Jadi masing-masing mendapat 4 permen. Nah, di sini ada sifat-sifat pembagian bilangan bulat seperti perkalian tadi. Untuk yang A, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Yang bertanda sama di sini positif dengan positif, negatif dengan negatif, hasilnya adalah positif. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Untuk yang B, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Jadi, positif dengan negatif hasilnya tetap negatif. Negatif dibagi positif hasilnya tetap negatif. Untuk yang C, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C. Sama halnya atau ekuivalen, A sama dengan B dikali C. Untuk B tidak sama dengan 0. Untuk D, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Bila ada soal, 0 dibagi bilangan berapapun, hasilnya adalah 0. Nah, ini tabelnya, bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya, untuk yang E, setiap bilangan bulat dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Nah, di sini ada contoh 5 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Negatif 11 dibagi 0, hasilnya juga tidak terdefinisi. Jadi, berapapun angkanya, apabila dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Untuk yang F, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi, pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contohnya, 9 dibagi 2 sama dengan 4, 1/2 atau 4,5. Sedangkan 4,5 itu bukan bilangan bulat. Contoh soal. Nah, ini tentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan berikut. Nah, negatif 8 dikali negatif 12 dikali negatif 25.
Nah, di sini kalian bisa kerjakan dari depan bisa, karena lebih mudah, dan ini adalah sejajar atau perkalian semua. Jadi negatif 8 dikali negatif 12 adalah hasilnya positif 96 dikali ini negatif 25. Lalu yang B, negatif 360 dibagi 15 dibagi negatif 6. Nah, ini caranya sama. Untuk yang C, 75 dikali 28 dibagi negatif 60. Ini bisa dikali dulu, 75 dikali 28 lalu dibagi 60. Nah, di sini ada latihan soalnya. Kalian bisa kerjakan, nanti akan saya lampirkan. Untuk yang materi terakhir, operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Ada 3, yakni pengertian, aturan, dan sifat-sifat. Pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran di sini adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda operasi hitung berbeda. Bisa perkalian dengan pembagian, bisa perkalian dengan penjumlahan, bisa perkalian dengan pengurangan, atau yang lain minimal 2 tanda. Nah, ini ada contohnya yang memuat tanda operasi hitung penjumlahan dan perkalian dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat aturan operasi hitung campuran. Jadi harus mengacu pada aturan ini untuk mengerjakan operasi hitung campuran. Untuk yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Dalam kurung itu contohnya nih. Nih, kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Nah, apabila pada soal tidak terdapat operasi dalam kurung, kalian harus kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Contohnya di sini. Ini perkalian, bagian. Lalu kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, selanjutnya setelah perkalian dan pembagian, kerjakan penjumlahan dan atau pengurangan. Lalu yang terakhir, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan apabila ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalian bisa kerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Nah, di sini contohnya ini ada pembagian dan perkalian. Jadi kalian kerjakan dari depan. Langsung perhatikan contoh berikut. Dalam kurung negatif 20 ditambah negatif 13 dibagi negatif 3 dikurangi 10 dikali negatif 7. Jadi kalian kerjakan yang dalam kurung ini, negatif 20 ditambah negatif 13 hasilnya adalah negatif 33. Lalu dibagi negatif 3 ini ditulis dulu. Kalian kerjakan dulu ini yang paling depan. Negatif 33 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 11 karena negatif dan negatif hasilnya positif. Lalu dikurangin negatif 70. Nah, di sini ada negatif dan negatif hasilnya positif. Jadi di sini ada positif hasilnya 81. Dalam operasi hitung campuran ini yang perlu ditekankan adalah bentuk perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan. Sifat-sifat dalam operasi hitung campuran bisa kalian pahami. Nah, di sini ada contoh soalnya. Dalam turnamen futsal diikuti oleh tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri dan lainnya mengalami kekalahan. Jadi dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Jika menang memperoleh nilai 3, jika seri nilai 1 dan kalah nilainya dikurangi 2.
Nah, di sini langsung kita masukkan pada operasi matematika. Karena tim Samba menang 9 kali, jadi setiap menang poinnya 3. Jadi 9 dikali 3, lalu dijumlah dengan seri mendapat nilai 1. Di sini 3 kali seri, jadi 3 kali 1. Ditambah sisanya adalah 5 kali kalah, jadi dikurangin 2. Nah, di sini ditulis dulu 27 ditambah 3. Ini diperoleh dari perkalian. Jadi dikerjakan dulu yang perkaliannya. Ditulis hasilnya 27 ditambah 3. Lalu di sini, nah ini karena ini negatif, jadi negatif 10. Lalu tinggal dihitung penjumlahan atau pengurangannya. Nah, ini ada latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan juga. Jadi, tugas atau PR-nya ada 3 soal. Bisa dikerjakan hari ini maksimal sampai hari Kamis jam 12 malam, dikirim di Google Classroom. Ya, demikianlah materi mengenai bilangan bulat untuk minggu ini. Apabila ada kebingungan atau materi yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya via WA chat atau di forum Google Classroom. Nah, untuk latihan soalnya tadi ada 3 soal, silahkan kalian kerjakan, dikumpulkan, dikirim di Google Classroom. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.